apa sih motivasi itu, dan kira-kira gimana cara membangun motivasi itu selengkapnya tetap di channel ini. So we're caught up in drama. Hey YouTube, selamat datang kembali di channel Ronald Yosua. Kali ini kita bakal melanjutkan sesi bedah buku The Series Mr. Shafii Effendi yang berjudul Untuk Indonesia. Nah, kali ini kita sudah sampai di sesi di part 4 yang berjudul Motivator itu bernama Aku. Yes, motivator itu bernama Aku. Namun sebelum kita melanjutkan bedah buku The Series part keempat ini, atas salah apa yang saya alami, saya nggak sanggup menjalani hidup saya butuh motivasi. Yes, kebanyakan orang sering berkata saya butuh motivasi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu motivasi dan cara ngebangun motivasi itu gimana? Motivasi itu adalah suatu proses menjalankan identitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Nah, saya teringat nih teman-teman, ketika saya waktu itu dulu SMA, guru saya pernah mengatakan begini, ketika kamu mempunyai sebuah mimpi atau tekad, kalian harus tanamkan dalam diri, saya pasti bisa melakukannya. Nah, ini disebut motivasi teman-teman. Ketika teman-teman punya mimpi atau tekad dalam melakukan sesuatu hal, pasti teman-teman bakal gigih melakukannya dan berusaha keras dalam mencapai cita-cita teman-teman itu. Namun teman-teman harus mengetahui, motivasi atau dorongan kita dalam mencapai tujuan yang kita harapkan harus berasal dari diri kita sendiri. Di dalam buku ini juga tertulis quote Shafii Effendi. Nah, quote Shafii Effendi itu mengatakan begini, jangan tunggu ada motivasi baru melangkah, tetapi melangkahlah supaya anda termotivasi. By the way, ngomongin soal motivasi, aku mau tahu nih, kepo, apa sih motivasi teman-teman sekarang gitu? Motivasi dalam hidup teman-teman apa? Kita mungkin bisa sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Teman-teman bisa tuliskan apa motivasi teman-teman yang teman-teman sedang miliki saat ini. Oke, lanjut. Nah, motivasi ini terbagi menjadi dua jenis nih teman-teman, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Ya, mungkin teman-teman tahu, internal dan eksternal yaitu berasal dari dalam, dari luar. Nah, kalau misalkan motivasi dari dalam diri sendiri atau internal, biasanya terlahir dari keinginan pribadi. Misalkan teman-teman pengen
membeli sebuah handphone baru. Nah itu sebuah motivasi. Nah bagaimana cara mendapatkannya? Teman-teman pasti harus nabung atau harus bekerja atau ya apapun, atau minta ke orang tua atau bagaimanapun itu. Nah misalkan teman-teman ingin sukses juga, itu sebuah motivasi. Nah dan yang kedua itu yang tadi gue bilang kan eksternal. Motivasi eksternal ini biasanya cuma bersifat sementara doang. Misalkan contohnya teman-teman mengikuti seminar-seminar motivasi, seminar-seminar ya apalah teman-teman yang bisa memotivasi, atau teman-teman nonton YouTube seperti ini merupakan jenis motivasi eksternal. Nah biasanya kalau motivasi eksternal tidak dibandingkan, biasanya kalau motivasi eksternal tidak berbanding lurus dengan motivasi Anda pribadi dari dalam diri sendiri ya, itu biasanya ya 1 atau 2 hari itu masih ada lah di dalam pikiran teman-teman. Namun mungkin di hari ketiga atau hari berikutnya ya aku bisa jamin itu bisa bakal nggak bertahan lama deh. Karena apa? Ya mungkin kalau dari psikologi teman-teman, ketika suatu mindset didatangkan dari luar itu bakal tertanam di pikiran teman-teman, tapi tidak bertahan lama. Kalau misalkan satu pemikiran nih, apa yang dari luar disampaikan dengan apa yang ada di hati teman-teman itu selaras, itu bakal lebih bagus lagi hasilnya. Nah disitulah pentingnya teman-teman sendiri adalah motivator atas diri teman-teman sendiri. Kenapa bisa aku bilang gitu? Kayak barusan tadi, teman-teman harus memotivasi diri teman-teman dulu, baru teman-teman mencari motivasi dari luar. Karena mustahil ketika kita hanya mengharapkan dari luar kan suatu hal lebih. Nah kalau misalnya kita dari dalam diri kita sendiri kita udah punya niat, punya tekad gitu, nah kita pasti bakal semangat, gigih gitu dalam melakukan apa yang kita inginkan. Nah misalkan gini, perubahan yang kuat itu juga nih teman-teman harus paham ya, perubahan yang kuat pasti lahir dari diri kita, bukan dari luar. Orang lain juga jadi mempengaruhi teman-teman. Nah mempengaruhi teman-teman, namun tanpa kita sadari perubahan yang baik itu berasal dari diri kita sendiri, dan biasanya berefek jangka panjang. Kita itu berawal dari diri kita sendiri. Nah ketika itu dari luar ya kemungkinan itu cuma bisa bertahan sebentar aja. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang harus teman-teman catat, yang harus teman-teman ingat nih buat gimana sih kira-kira menyembuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Caranya ada tiga. Pertama, teman-teman harus mengenali diri teman-teman sendiri. Bukan gitu, bukan teman-teman harus mengetahui apa potensi yang ada di teman-teman, apa dan apa goal dari teman-teman sendiri, seperti itu dia. Nah dengan teman-teman mengenali who am I, atau siapa saya, atau siapa kami yang nonton, teman-teman bakal bisa lebih menghargai diri teman-teman dan bakal lebih niat dalam melakukan apa yang teman-teman cita-citakan. Yang kedua, tanamkan di dalam hati teman-teman itu besok nih harus lebih baik daripada ini. Misalkan hari ini teman-teman boros, besok teman-teman nggak boleh lebih boros dari hari ini. Misalkan contoh, teman-teman hari ini mengeluarkan budget yang tidak biasanya, misalkan contoh let's say 100.000 sehari. Nah besok kalau bisa jangan sampai 100.000, kita agak kurangin sedikit demi sedikit. Misalkan let's say 90.000. Nah terus berikutnya ke depannya juga begitu, kurangi lagi, jadi lebih baik lagi. Nah yang kedua, yang terakhir sore ini, karena masih belajar juga nih aku dan teman-teman.
Oke, yang ketiga nih, teman-teman harus mengenali diri orang lain. Loh, mengenali diri orang lain jadi banding-bandingkan dong? Enggak, bukan membanding-bandingkan. Maksudnya begini, teman-teman mengenali diri orang lain, misalkan contoh teman-teman mengenali Mr. Syafie Effendi. Nah, dengan teman-teman mengenali si Mr. Syafie Effendi ini, teman bakal belajar hal-hal penting dari dia. Coba teman-teman masukkan ke diri teman-teman gitu, teman-teman aplikasikan apa yang baik dari si Mr. Syafie Effendi, atau misalkan dari aku, kalau aku rasa nggak usah dari aku, dari Mr. Syafie Effendi itu teman-teman dapat mengaplikasikan dalam diri teman-teman gitu. Pelajari apa yang baik dari orang dan aplikasikan ke diri teman-teman masing-masing. Dan dengan teman-teman mengaplikasikan ketiga hal tadi, yang pertama kenali diri teman-teman sendiri, terus yang kedua menanamkan hari ini harus lebih baik dari hari esok. Kan yang kedua, tanamkan dari teman-teman hari esok harus lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, teman-teman harus mengenali orang lain dan mempelajarinya dan mengaplikasikan dalam kehidupan teman-teman sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman udah mengingat dan mengaplikasikan ketiga yang aku bilang tadi, aku nggak bisa jamin juga sih, tapi aku yakinlah itu bakal memotivasi diri teman-teman sendiri gitu ya. Cuma balik lagi, itu bakal worth it ketika teman-teman niat melakukannya. Aku nggak menjaminkan abis nonton ini teman-teman termotivasi, nggak. Cuma teman-teman harus ya balik lagi ke niat. Kalau misalnya teman-teman nggak ada niat, nggak bakal bisa. Nah, mungkin itu dulu video kali ini. Nah, aku harap ada nilai positif yang bisa teman-teman ambil. Silahkan berdiskusi di komentar di bawah, kira-kira apa yang menjadi motivasi teman-teman. Nah, sebelum mengakhirinya, izinkan saya menutup dengan sebuah quotes, yaitu jika sebuah telur dipecahkan dari luar, maka kehidupan di dalam telur ini akan hancur dan mati. Namun ketika yang dari dalam telur ini berusaha memecahkannya, nah, kehidupan yang baru akan lahir dan hal baru akan pecah, dan sebuah hal yang baik dan spektakuler akan muncul dari dalam. Nah, sama kayak motivasi tadi bagi teman-teman. Nah, itu dia mungkin video kali ini. Teman-teman, kira-kira kalau teman-teman suka bisa bantu like, share video ini. Jika tidak masalah. Dan saya berharap respon aku bisa konsisten dalam ya membantu sharing teman-teman dalam konten bedah buku Mr. Syafie Effendi. Nah, by the way, ngomong-ngomong teman-teman, aku dapat kiriman juga nih satu lagi di Mr. Syafie Effendi yang berjudul Sukses di Usia Muda. Nah, teman-teman bisa komen di bawah, kita lanjutkan ini dulu atau kita buka yang lain, dan aku juga dikirim satu buku lagi teman-teman, bukunya Ernest Prakasa yang berjudul Merem Sampai Melek. Nah, itu dari subscriber kita. Nah, mantep kan tuh, ini aja nggak bisa dikirim buku. Nah, mungkin kita habiskan ini dulu, itu hanya just info. Nah, oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini supaya aku semakin termotivasi lagi teman-teman dalam mengupload video-video bermanfaat seperti ini. Oke, bye bye.